Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal bahas lagi nih contoh-contoh latihan atau pembahasan soal OSN astronomi. Di sini kita juga bakal lanjutin dari pertemuan terakhir kemarin. Kalau untuk pertemuan astronomi kemarin itu bahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Sekarang kita bakal bahas soal nomor 7 dan soal nomor 8. Pertama kita bahas dulu dari soal nomor 7. Dua buah bintang A dan B dengan masa masing-masing 1 MD atau 1 massa kali matahari dan 9 ND berarti 9 kali massa matahari terpisah sejauh 10 AU atau astronomical unit. Jadi 1 AU itu atau satuan astronomi ya. Jadi satuan astronomi itu sama aja kayak jarak dari bumi ke matahari. Berarti kalau 10 kali kan jarak bolak-balik bumi ke matahari. Dilanjut, resultan nilai gravitasi A dan B adalah 0 di titik C. Yang ditanya, jarak dari B ke C adalah berapa? Nah, ini tuh sebenarnya udah kita hitung ya, hasilnya itu 7,5. Cuma kita bakal bahas lagi kenapa kita bisa tahu hasilnya 7,5. Pertama, kita misalkan dulu aja di sini ada 2 bintang. Bintang A dan bintang B terpisah sejarak jauh selama 10 AU. Nah, di sini kan tadi di sini masanya 1 kali matahari. Di sini masanya yang ini kita anggap 9 kali matahari. Dengan titik C di sini anggap aja di sini sebagai resultan. Kita bikin dulu nih, pisahin dulu jarak dari A ke C, kita namain RAC. Jarak ke B kita namain RBC aja. Nah, biar si RAC ini bisa dimasukin ke persamaan, karena yang mau kita cari si RBC ini, jarak dari B ke C, kita ubah dulu RAC-nya. RAC sama dengan 10 kurangi RBC. Nah, kalau kayak gini udah gampang banget dimasukin ke persamaan. Terus, kita buat dulu persamaannya. Tadi kan diketahui, kalau resultan di titik C itu berarti gaya dari RAC, gaya AC maksudnya, itu 0. Berarti karena dia berlawanan ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, berarti resultannya bukan ditambah, malah dikurang. Karena misalnya di sini dia plus, di sini dia min. Berarti sama dengan min FAC ditambah gaya BC itu sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat kalau FBC itu ternyata sama nih, sama kayak FAC. Gaya gravitasinya AC. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung masukin aja rumusnya. Rumus gravitasi, jangan sampai lupa. G, M, C, MB per RBC. Karena ini gaya RBC, semuanya di sini CB RBC. Sama dengan G, konstanta gravitasi, MC, MA, dikurangi, per, harusnya RAC. Cuma karena kita udah punya perubahan RAC jadi kayak gini, langsung kita masukin aja ke sini. Jadinya 10 kurangi RBC. Nah, ini ada yang bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret karena nilainya sama. Massa C-nya juga bisa dicoret karena nilainya sama. Sekarang kita tinggal punya MB. MB-nya itu 9 per, maaf. Ini R-nya kuadrat ya, maaf lupa. Ini dikuadratin, jangan lupa. Nah, ingat ya rumus gravitasi G M1 M2 per R kuadrat. Maaf tadi lupa. Berarti 9 per RBC kuadrat sama dengan massa A-nya itu 1, berarti 1 per 10 minus RBC kuadrat. Nah, kalau udah gini, biar kuadratnya ini hilang, kita langsung akarin aja. Akar 9 itu 3, per akar di bawahnya jadi hilang, jadi tinggal RBC aja. Kuadrat di bawahnya hilang, jadi tinggal RBC aja. Akar 1 itu 1,
per 10 kurangi RBC. Nah, kalau udah kayak gini gampang banget, tinggal kita kali silang, berarti ke sini ya. 30 kurangi 3 RBC itu sama dengan RBC. 30 sama dengan pindah ruas 4 RBC. 30 per 4 sama dengan RBC. 7,5 sama dengan RBC. 7,5 satuannya apa? Satuannya astronomical unit atau satuan astronomi. Nah, kalau kita udah tahu nih jawabannya sekian, kita lihat lagi ke soal. Oh, ternyata di soal tuh nggak ada jawabannya. Karena setelah aku lihatnya emang ada kesalahan dari sananya. Cuma kalian jangan panik. Kalian cari aja jawaban yang paling benar. Nah, karena di sini paling dekat ke 7,5 AU itu 9. Jadi jawabannya yang A. Oke, kalau udah ngerti, kita lanjut ke soal terakhir dari aku. Jadi di sini soalnya tuh bukan soal pilihan ganda ya, tapi ke esai. Nah, ini soal OSK Astronomi 2019, langsung kita baca aja soalnya. Sebuah bintang serupa matahari memiliki massa dan radius sama dengan yang dimiliki massa matahari. Berarti massa dan radius mataharinya itu sama nih, sama matahari kita. Dianggap mengubah seluruh energi potensial gravitasi yang dimilikinya menjadi pancaran energi radiasi. Berarti di sini kita tahu bahwa energi potensial gravitasinya itu sama dengan energi pancaran radiasi. Sehingga luminositasnya sebesar luminositas matahari, itu LD ya. LD itu maksudnya sebesar luminositas matahari, dihasilkan hingga kematiannya. Hitunglah nilai perkiraan energi potensial gravitasi bintang, lalu hitunglah umur bintang jika anggapan ini digunakan. Oke. Berarti kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Diketahui itu energi potensialnya itu sama dengan energi pancaran radiasinya. Tadi diketahui di soal kayak gini. Energi pancaran radiasi. Nah, udah kayak gini. Kita balik lagi aja deh. Nah, hitunglah nilai perkiraan energi potensial gravitasi bintang. Berarti kita hitung dulu nih energi potensial gravitasi bintangnya. Karena soalnya nyuruh kita ngitung itu dulu. Nah, buat rumus energi potensial juga jangan sampai lupa. Itu rumusnya G kali M kuadrat R. Nah, ini rumus energi potensial ya. Kalau G kali M1 kali M2 per R kuadrat itu rumus gaya gravitasi. Kalau ini rumus energi potensial gravitasi. Jangan sampai ketukar atau lupa ya. Nah, kalau udah kayak gini langsung kita masukin aja nih angka-angkanya. Yang pertama konstanta gravitasi 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Nah, ini juga nilainya tetap ya, 6,67 ini. Tergantung sih sebenarnya, kalau soalnya nyuruhnya 6,672, kalian pakai 6,672. Kalau 6,67 aja, pakai 6,7 aja. 6,67 aja. Kalau emang nggak disuruh ya terserah kalian mau pakai yang 6,672 atau 6,7, sebenarnya nggak beda jauh. Nah, sekarang di sini kan ada massa. Nah, dijelasin nih tadi kalau masanya itu sama dengan massa matahari. Cuma karena kita nggak hafal ya massa matahari berapa, kita lihat nih di sini ada tabel. Nah, tabel itu biasanya disediain di halaman belakang, kalau nggak halaman depan kertas lembar OSK Astronomi. Kita langsung lihat aja massa matahari. Ada di sini tabel kedua. Itu 1,99 kali 10 pangkat 30. Langsung kita cari juga radius matahari di tabel pertama itu 6,96 kali 10 pangkat 8. Nah, langsung kita masukin angkanya. Berarti tadi kan massa matahari itu 1,99 kali 10 pangkat 30. Per, jangan lupa ini dikuadratin, 6,96 dari radius matahari
kali 10 pangkat 8. Nah, kalau udah kayak gini, udah nemu angkanya, tinggal dihitung-hitung pakai kalkulator. Nanti kalian, kita bakal dapat hasilnya itu sekitar 3,795 kali 10 pangkat 41. Nah, sekarang kalau kita udah tahu nih besar energi potensial matahari, kita disuruh ngitung berapa sih umur bintang. Tapi sebelumnya di sini ada mungkin beberapa kalian belum tahu nih apa sih luminositas itu. Luminositas itu adalah energi tiap satuan waktu. Penjelasannya kayak gitu. Jadi apa maksudnya energi tiap satuan waktu itu? Energi berbentuk radiasi yang dipancarkan bintang tiap satuan waktu tertentu. Misalnya yang diambil ada satuan waktu second, kayak gitu. Nah, rumus dari luminositas sendiri itu adalah energi pancaran radiasi, terus aja EPR yang biar singkat, energi pancaran radiasi per satuan waktunya. Karena tadi pengertiannya juga energi tiap satuan waktu ya, jadi energi tiap satuan waktu. EPR tiap satuan waktunya T. Berarti itu rumus luminositas. Sekarang, karena luminositasnya sama dengan matahari, yang berarti yang kita cari itu bukan luminositas, tapi waktunya. Untuk nentuin berapa umur bintang tersebut sampai energinya habis. Nah, berarti kita tulis aja T itu berarti sama dengan energi pancaran radiasi. Karena sama dengan EP, tadi energi pancaran radiasinya kita tulis aja EP. Energi potensialnya per luminositasnya. Nah, buat EP-nya ini kita udah nemu tadi 3,795 kali 10 pangkat 41 per luminositas matahari. Cari lagi di tabel. Di sini nih luminositas matahari tabel ketiga itu nilainya 3,96 kali 10 pangkat 26 watt. Oke, langsung kita tulis aja. Tadi itu 3,96 kali 10 pangkat 26. Nah, kalau udah kayak gini, kalian pakai lagi nih kalkulatornya buat ngitung. Karena pasti kalau nulis manual tuh kepanjangan ya. Nanti dapat hasil sekitar 9,5833 kali 10 pangkat 14. Satuannya second. 9,5833 kali 10 pangkat 14 second. Nah, sebenarnya kalian jawab kayak gini aja udah benar sih. Maksudnya satuannya udah second. Cuma karena ini kalau kita pakai second kan terlalu banyak ya, terlalu gede angkanya, terlalu besar. Kita mau coba ubah nih. Gimana cara kita ngubah second ini ke dalam satuan tahun? Caranya, tadi 9,5833 kali 10 pangkat 14 itu kita bagi 60 biar secondnya jadi menit kali 60 lagi biar jadi jam dikali 24 biar jadi hari dikali 365,25 biar jadi tahun. Nah, kalau kalian udah kali dulu nih bawahnya ini dikali, dibagi sama atasnya yang ini, nanti kalian bakal dapat hasil itu sama dengan 3,0367 kali 10 pangkat 7. Atau kita bulatin aja 3,04 kali 10 pangkat 7. Atau kita lebih ringkasin bahasanya jadi 30,4 juta tahun. Nah, dari sini kita tahu kalau bintang itu tuh punya umur atau punya sisa umur sekitar 30,4 juta tahun
yang akan datang. Buat soalnya sebenarnya udah habis ya dari Teteh, cuma di sini Teteh mau ngenalin ke kalian itu ada akun YouTube ya yang bisa kalian jadiin platform pembelajaran astronomi, terutama untuk pembahasan soal-soal OSK astronomi dan OSN dari tahun 2014. Nah, nama channel YouTube-nya itu Udah Niko. Tulisannya Udah Niko kayak gini. Dan di situ bagus banget sih, ngejelasinnya juga jelas. Terus di sini juga ada link download NASA's Ice Visualization. Jadi itu kayak kita tuh bisa keliling tata surya dan objek-objek di sekitarnya gitu. Jadi kita juga bisa belajar gimana penempatan planet-planet di tata surya dan kondisi tata surya detik ini tuh kayak gimana, atau kondisi bumi itu kita bisa belajar di sini. Nah, kalau mau ngeliat itu emang harus download dulu ya, tapi emang terutama di laptop sih bisa gampang ngedownloadnya, langsung di-download aja. Linknya ada di sini. Mungkin sekian dari Teteh. Mohon maaf bila kurang jelas atau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.